Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Di video tutorial kami yang sebelumnya, ada sahabat rajut yang meninggalkan pesan di kolom komentar. Berikut ini komentarnya. Beliau ingin dibuatkan tas rajut dengan motif Dayak Borneo. Dan setelah kami searching, ternyata motif Dayak Borneo itu beragam dan cukup rumit. Di sini kami sudah menemukan satu pola motif yang simple dan sudah kami modifikasi motifnya jadi seperti ini tasnya. Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan benang polikilap dari Diva Benang Rajut. Saya siapkan warna merah hati dan juga warna kuning kunyit. Selanjutnya, untuk hakpen, di sini saya siapkan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Selain itu kita siapkan juga gunting, korek api, jarum kristik. Lalu di sini ada penanda dan meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Di sini untuk warna dasarnya saya gunakan yang warna kuning kunyit. Kita buat 46 rantai. Saya sudah selesai membuat 46 rantai. Selanjutnya kita akan buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua di sini. Kita buat satu SC di masing-masing rantai hingga mendapatkan total 45 SC. Saya sudah menyelesaikan baris pertama untuk alas persegi panjang ini dengan total 45 SC. Selanjutnya kita akan kerjakan 45 SC bolak-balik. Caranya buat satu rantai dulu, balik, dan mulai buat SC dari lubang pertama hingga ujung. Kita lakukan cara yang sama hingga mendapatkan 15 baris. Saya sudah selesai membuat 45 SC sebanyak 15 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat satu rantai dulu, balik. Untuk sisi panjang ini kita akan buat sebanyak 45 SC. Untuk mudah menghitungnya, kita bisa pasangkan stitch marker. Sisi panjang sudah, selanjutnya kita mengerjakan sisi lebar. Untuk sisi lebarnya ini kita buat sebanyak 15 SC. Dua,
3. Kita lanjutkan lagi SC kelilingnya hingga mendapatkan total 120 SC. Di bagian akhir SC keliling kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Oke, sekarang alas persegi panjang kita sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Kita ukur dulu. Untuk panjangnya berukuran kurang lebih 19,5 cm dan untuk lebarnya kurang lebih 6,5 cm. Selanjutnya kita akan membuat motif badan tasnya. Untuk bagian motif badan tas kita akan kerjakan dengan teknik tapestry, tapi yang sudah dikombinasikan dengan tusuk 3 SC increase. Jadi kita akan mulai dari stitch yang kedua di sini. Untuk benang yang warna merah bisa kita ikutkan, letakkan di atas hakband posisinya. Seperti ini ya. Kita buat dulu 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Ini adalah stitch pertama kita. Selanjutnya kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Di sini kita sudah buat 3 DC increase dengan benang warna kuning. Kita sebut sebagai satu klaster kuning. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Perhatikan posisi benang yang warna merahnya ya. Tetap diikutkan memutar. Kita akan lanjutkan terus pola yang sama, skip 2 lubang dan buat 3 DC increase hingga 1 putaran. Seperti ini hasil jadinya untuk baris yang pertama. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Di sini benang yang warna merah kita ikutkan naik, posisinya di atas hakband seperti ini ya. Kita kunci dengan 1 rantai. Untuk baris yang kedua kita masih menggunakan benang yang warna kuning. Kita akan buat 3 long DC increase setiap klasternya. Saya akan buat 1 pengganti long DC dulu. Tambahkan 1 rantai, lalu kita tambahkan 2 long DC lagi di lubang yang sama. Masuk di 1 serat, 2 2. Satu, dua, dua.
Oke, kita sudah selesai membuat satu klaster. Kita akan lanjutkan. Berikutnya di sini kita akan masuk di lubang kedua yang tadinya kita skip. 1, 2. Nah, di sini benang yang warna merah ikut seperti ini. Kita buat 3 long DC increase. Oke, kita lanjutkan terus cara yang sama, satu putaran. Seperti ini hasil jadinya untuk baris yang kedua. Jadi untuk benang yang ikut warna merahnya ini kita atur tarikannya supaya bisa membentuk tasnya sesuai dengan ukuran alas ya. Kita lanjut di baris ketiga. Kita kunci dengan satu rantai dulu. Untuk baris ketiga kita mengerjakannya dengan tusuk 3 DC increase sama seperti baris yang pertama, dan masukkan hakpennya di DC yang tengah atau DC yang kedua. Di sini saya akan buat satu pengganti DC dulu. Tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Oke, kita sudah jadi satu klaster warna kuning. Untuk baris ketiga kita juga masih belum berganti warna benang. Seperti ini ya posisi benangnya, yang warna merah diikutkan supaya bisa tersembunyi dengan rapi. Kita buat 3 DC increase. Pada lubang DC kedua baris yang pertama. Oke, baris yang ketiga sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris keempat. Mulai dari baris keempat ini kita sudah mulai ganti warna benang ya. Untuk klaster yang pertama kita buat satu klaster warna kuning. Kita masukkan hakpennya di lubang long DC yang kedua atau yang tengah. Satu, dua, tiga DC increase dengan benang warna kuning. Selanjutnya kita beralih ke benang warna merah. Di sini DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna merah. Di sini kita buat satu klaster warna merah.
sisi benangnya. Satu, dua, tiga. Oke, kita sudah selesai membuat satu klaster merah. Selanjutnya kita tambahkan 3 klaster warna kuning. Oke, pola untuk baris keempat terdiri dari 5 klaster ini. Kita ulangi 1 putaran. Baris keempat sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan motif untuk baris kelima. Masih kita awali dengan benang warna kuning. Kita buat 1 klaster. Setelah 1 klaster kuning, selanjutnya kita buat 2 klaster warna merah. Lanjut kita buat 2 klaster warna kuning lagi. Ini pola untuk motif baris kelima, kita ulangi 1 putaran. Ini dia hasil jadinya motif untuk baris kelima. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan motif baris keenam. Di sini kita akan buat 1 klaster kuning, lalu 3 klaster warna merah dan 1 klaster warna kuning lagi. Caranya sama, kita buat 3 DC increase. Oke, seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Baris ke-6 sudah selesai, motifnya jadi seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-7. Masih kita awali dengan benang yang warna kuning. Di sini kita akan buat 1 klaster kuning dan 4 klaster warna merah. Oke, seperti ini pola untuk baris ke-7, kita ulangi 1 putaran.
Seperti ini hasil jadi motif baris ke-7 setelah satu putaran. Kita lanjut mengerjakan baris ke-8. Kali ini kita awali dengan benang yang warna merah. Jadi tadi slip stitchnya kita langsung pakai yang warna merah ya. Di sini kita akan buat 3 klaster warna merah, lalu 1 klaster warna kuning dan 1 klaster lagi warna merah. Seperti ini pola untuk baris ke-8, kita ulangi 1 putaran. Baris ke-8 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris ke-9 masih dengan benang warna merah. Di sini kita akan buat 3 klaster warna merah dan 2 klaster warna kuning. Selanjutnya kita buat di sini 1 klaster merah, 1 klaster kuning, 1 klaster merah dan 2 klaster kuning lagi. Jadi pola untuk baris ke-9 terdiri dari 10 klaster seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Baris ke-9 sudah selesai. Hasil jadi motifnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita mengerjakan baris ke-10. Di sini kita awali dengan benang yang warna kuning. Kita buat 1 klaster kuning, 2 klaster merah, 1 klaster kuning dan 1 klaster warna merah. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita buat 4 klaster warna kuning dan 1 klaster warna merah. Jadi di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan warna kuning. Jadi pola untuk baris ke-10 terdiri dari 10 klaster ini. Kita ulangi 1 putaran. Baris ke-10 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-11. Kita akan awali dengan benang warna kuning. Jadi di sini untuk slip stitchnya kita ambil benang yang warna kuning. Seperti ini, lalu kita kunci dengan 1 rantai. Pola untuk baris ke-11 di sini kita akan buat 1 klaster kuning, 3 klaster merah dan 1 klaster warna kuning.
Setelah seperti ini, selanjutnya kita akan buat satu klaster merah, satu klaster kuning, satu klaster merah, satu klaster kuning, dan satu klaster merah lagi. Jadi bergantian ya warnanya. Oke, jadi pola untuk baris ke-11 terdiri dari 10 klaster seperti ini. Kita ulangi satu putaran. Baris ke-11 sudah selesai, hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-12. Di sini kita awali dengan benang yang warna kuning. Kita buat satu klaster kuning dan 4 klaster warna merah. Pola untuk baris ke-12 terdiri dari 5 klaster ini kita ulangi satu putaran. 11 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-13. Di sini kita awali dengan benang yang warna kuning. Di sini kita akan buat satu klaster kuning, 2 klaster merah, satu klaster kuning, dan 2 klaster merah. Kalau sudah, selanjutnya kita buat satu klaster kuning, satu klaster merah, satu klaster kuning, dan satu klaster merah lagi. Oke, pola untuk baris ke-13 terdiri dari 10 klaster seperti ini. Kita ulangi satu putaran. Baris ke-13 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-14. Di sini kita awali dengan benang yang warna kuning. Kita buat satu klaster kuning, 2 klaster merah, lalu 2 klaster warna kuning. Kalau sudah, selanjutnya kita buat 2 klaster merah dan 3 klaster warna kuning. Jadi seperti ini pola untuk baris ke-14 terdiri dari 10 klaster. Kita ulangi satu putaran. Saya sudah menyelesaikan hingga baris ke-14 dan hasil jadi motifnya seperti ini. Ini untuk bagian depan, lalu ini untuk bagian samping. Nah, jadi motif untuk bagian luar dan di bagian dalam ini sama rapinya ya. Tidak terlihat benang yang ikut. Untuk baris ke-14 ini adalah bagian tengah motif. Jadi mulai dari sini kita pengerjaannya secara mirroring. Pengerjaan baris ke-15 motifnya sama dengan baris ke-13. Jadi misalkan di sini ada warna kuning, berarti nanti di baris ke-15 di sini juga warna kuning.
Kalau di sini warna merah, berarti di bagian baris ke-15 juga merah. Kita akan lanjutkan terus mengerjakannya hingga baris ke-26. Nanti polanya akan sama dengan baris yang kedua, tapi menggunakan tusuk 3 DC increase. Atau teman-teman bisa ikuti pola tulis berikut ini. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-26. Hasil jadi motifnya bagian tengah seperti ini. Selanjutnya, untuk baris ke-27 adalah baris yang terakhir. Kita akan kerjakan dengan tusuk 3 SC increase. Jadi sudah tidak menggunakan 3 DC increase. Untuk benang yang warna merahnya sudah tidak ikut, jadi kita tinggal kerjakan dengan benang yang warna kuning. Ini adalah SC yang pertama. Kita sudah selesai membuat satu klaster warna kuning dengan 3 SC increase. Kita akan lanjutkan terus memutar dengan cara yang sama. Jangan lupa benang yang warna merah yang tadi terakhir ikut disembunyikan. Oke, ini dia hasil jadinya setelah kita kerjakan baris ke-27. Berarti di sini motif badan tasnya sudah lengkap. Kita bisa potong benangnya di sini agak panjang supaya nanti masih bisa diselip-selipkan. Saya sudah selesai potong dan rapikan semua sisa benangnya. Nah, jadi di bagian dalam dia terlihat rapi, motifnya sama dengan bagian luar. Jadi nanti misalkan mau dipakai tanpa furing sudah aman ya. Kita ukur dulu tinggi motifnya. Kita mendapat ukuran tingginya kurang lebih 17 cm. Langkah selanjutnya kita akan membuat list bagian atas. Dengan menggunakan benang yang warna kuning, kita akan mulai membuat SC keliling, diawali dari bagian samping. Kita cari bagian tengahnya. Kunci dengan satu rantai dulu, baru buat SC. Ini adalah stitch pertama kita, pasangkan penanda. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Kita buat sebanyak 6 baris. Saya sudah selesai menambahkan 6 baris SC dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya untuk baris yang ketujuh, saya akan sekaligus memasangkan handle. Nah, di sini saya siapkan handle rotan berbentuk lingkaran. Kita akan pasangkan di bagian tengah
persis seperti ini. Jadi kita akan buat SC dulu hingga kurang lebih berada di tengah sampai di sini. Saya sudah selesai membuat 26 SC di bagian ini. Selanjutnya kita akan pasangkan handle-nya. Jadi di sini tiap lubang kita isi 2 SC. Untuk jumlah yang saya gunakan untuk membuat SC bagian handle-nya, di sini sudah ada 10 lubang. Selanjutnya kita bisa buat SC keliling lagi. Dan lakukan cara yang sama di bagian belakang. Kita luruskan posisinya supaya sama dengan handle yang di depan. Saya sudah selesai memasangkan kedua handle-nya. Terakhir di sini kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, sudah jadi tas motif Kalimantan kita, dan di sini semakin etnik dengan tambahan handle rotan. Kalau teman-teman nggak ada handle rotan, bisa juga tas ini dijadikan tas lempang maupun handbag dengan memberikan handle dan strap rajutan. Kita ukur dulu tinggi totalnya ya. Untuk tinggi total tasnya, di sini kita dapat ukuran 20 cm. Lalu untuk bagian atas ini, sisi panjangnya ada 26 cm. Nah, kita tinggal tambahkan furing. Tapi kalau tanpa furing juga tidak apa-apa karena sudah rapi. Kita bisa tambahkan kancing magnet supaya barang bawaannya lebih aman. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami. Semoga mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.